Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita lajengke ngaos kita wonten ing dalu niki tafsir Munir Marah Labid dumugi surat Al-Baqarah ayat 137 halaman 126. Bismillahirrahmanirrahim. Qala azza min qail fa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fa in amanu mongko lamun padha iman sapa ahli kitab Yahudi lan Nasrani. Nak tunggal amana, nak kathah jamak amanu. Lamun dhek gelem padha iman bimislima kelawan sepadane barang, iman nang sepadane barang amantum kang iman sira kabeh, kang wis iman sira kabeh bihi kelawan ma. Jika mereka mau beriman persis seperti apa yang kalian telah imani, faqad ihtadaw mongko temen-temen padha nampa pituduh, padha nrimo hidayah sapa ahli kitab, sapa Yahudi Nasrani. Sebabnya napa dek ngono? Sebabe antarane ajaran nabi mereka, nabine Yahudi Nabi Musa, nabine Nasrani Nabi Isa, dengan ajaran kita dari Nabi Muhammad SAW itu tunggal, sama. Sehingga seumpami mereka mau mengimani apa yang kalian imani wahai orang Islam, maka sungguh mereka tetap mendapatkan hidayah. Tapi wa intawallau lan lamun podo ngengo, lan lamun podo berpaling sopo ahli kitab Yahudi lan Nasrani, fa innamahum mongko pamestine utawi ahli kitab Yahudi Nasrani iku fi syiqaqin ing dalem belahan liya, ing dalem kelompok yang lain. Aku nak kene, kowe nak kono. Kita beriman, kamu tidak. Nah, berarti fisyiqaq, ada keterbelahan. Nah, keterbelahan ini wonten sing memberikan satu arti, maknanipun fisyiqaq menika di dalam satu permusuhan. Permusuhan apa? Di dalam satu permusuhan ajaran yang tidak sama. Terus wis dadi hukum alam, nak ora padha niku rata-rata napa malih keterbelahan sing menjadikan permusuhan namanya fisyiqaq. Niku terus akhiripun gawe gerakan, gawe satu rencana mbuh apa namanya untuk napa? Ya untuk memusuhi, untuk mencelakakan tinggene kelompok sebelahnya. Niku pun gawan bayi zaman biyen sampai sakniki.
Tapi rasa khawatir dawuh Gusti Allah. Fasayakfikahumullah. Mongko bakal nyukupi ka ing sira hum ing Yahudi Nasrani sapa Allah Gusti Allah. Rasa khawatir awakmu bakal dicukupi, bakal diselametke dening Gusti Allah. Kita punya Allah. Wa huwas samiul alim, wa huwa lan utawi Allah iku as-sami'u, zat kang maha midanget, al-alimu, tur zat kang maha pirsa, mengetahui. Jika mereka beriman kepada yang telah kamu imani, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu, karena di seberang yang berbeda. Namun Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 137. Bapak sedherek-sedherek kang kula hormati, tasih ada kekurangan di ayat 136 pembahasan yang lalu. Terakhir tentang wa nahnu lahu muslimun. Nggih. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, muslimun, tunduk patuh, yakni tunduk patuh dengan tulus ikhlas. Dan itu mestinya bagi siapapun yang mengaku sebagai seorang muslim. Karena muslim niku makna aslinipun napa? Piyambakipun tunduk patuh dengan tulus ikhlas. Lah sebab ana wong niku sing tunduk patuh nalikane napa? Nalikane ditekan, maka dia tunduk patuh. Maka tidak bisa dia dikatakan sebagai hakikat dari seorang muslim. Betul. Gitu. Wonten piyambakipun tunduk patuh nalikane nak diawasi. Nak ora diawasi nggih mboten tunduk patuh. Lho ngoten to, nak diawasi tunduk patuh. Tegar, pamane ya. Tegar iki nek ana api, nek ana gurune yang genah dari ya toh. Tapi nak ra ono ya mbok. Lho jenenge mental napa kemarin? Mental kucing. Jadi mental kucing itu di belahnya wonten apa? Wonten ikan, gereh, apa pindang ngoten niku sampean awasi gitu, ya dia pura-pura ndak mau, gak doyan dekne, etok-etok gitu. Tapi tatkala yang ada di situ terus noleh sebentar mawon, tidak mengawasi 11 hilang. Nah, niki jenenge mental napa? Nah, ketertundukannya belum tulus ikhlas. Nah niki kedah dipun latih ngeten niki. Kedah dipun latih merasa selalu diawasi, yaitu berarti tingkatan namanya al-ihsan. Nggih. Al-ihsan. Anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innallaha yarak. Engkau mengabdi beribadah kepada Allah seakan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak bisa merasa semacam itu, fa innallaha yarak, sungguh Allah lah yang mengawasimu. Lah niki kedah dilatih. Kalau tidak dilatih repot. Nggih, karena mental kucing itu bahaya. Mental kucing itu bahaya. Apik nak diawasi. Ya betul. Ah, ono mandore, ono atasane, ora ono mandore, ono atasane sak-sake karepe dhewe. Bagaimana ada kebaikan di sana, gitu. Maka berusaha napa? Tunduk patuh dengan tulus ikhlas. Ngaten nggih. Sering kita kasih satu contoh. Tunduk ikhlasnya sami'na wa ata'na itu tidak seperti pohon. Tidak seperti tumbuhan. Tumbuhan niku diinstruksikan dening Allah Subhanahu wa taala sami'na wa ata'na. Ndak mau ngelirik apalagi ngerayah
yang lain. Lombok, kamu harus mencari sari makanan di dalam tanah, diinstruksikan sama Allah, khusus yang berasa pedas. Oh, tunduk dia. Walaupun bisa dia mengambil saripati makanan yang ada di dalam tanah, yang kecut diambil dirayah, yang manis diambil dirayah, gue sakit mawon, tapi tidak mau. Sehingga tidak ada yang namanya lombok kok rasa kecut itu tidak ada. Lombok niku hasilnya ya tetap napa? Pedas. Ngoten. Sing jenenge tomat nggih sami, tomat diinstruksi sama Allah. Kamu harus mencari makanan napa yang berasa asam. Sing kecut tok. Ya nggih, ya ngoten mawon. Sami'na wa ata'na. Ndak mau ngerayah walaupun ada kesempatan. Walaupun ada kesempatan untuk mengambil makanan di bawah tanah, di dalam tanah sing berasa manis dan pedas bisa, tapi ndak mau. Gitu. Walaupun menikah dalam satu polybag ini loh, polybag cilik mah, polybag kecil atau pot mawon, tanam lombok, tanam sama tomat jejer niku mediane juga kecil. Niku kira-kira rayahan apa mboten? Nah, uang rayahan, menungso rayahan, tidak-pidaan, yang penting hasil. Tapi tidak, yang namanya tumbuhan sami'na wa ata'na, dia sangat tunduk, patuh dengan tulus ikhlas. Oh, ngeten nggih, itu bisa kita ambil pelajaran dari sana. Terus rayahan, lah wong ki mung sithik kok lemah yo mung sithik. Ya wis pokoke sing tok dhisik sapa ya. Ndak gitu. Terus akhirnya lombok rasane kecut, ya loh, tomat rasane pedes. Ndak. Tetap karena sami'na wa ata'na. Nggih. Ngeten. Lah kula jenengan dari sini ketika kula jenengan membahas 136 Al-Baqarah di akhir wa nahnu lahu muslimun, kita didhawuhi dening Gusti Allah, kita tunduk patuh dengan tulus ikhlas, semuanya kan beriman kepada semua utusan sami'na wa ata'na. Kita beriman kalian Nabi Isa, kita mengimani Nabi Musa. Tidak seperti mereka Yahudi tidak mau mengimani Nabi Isa, orang Nasrani tidak mengimani, tidak meyakini kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kula jenengan enggak, semuanya kita imani, kita yakini karena mereka semua utusannya Gusti Allah. Kalau Nabi Isa yo kita iman, dengan Nabi Musa yo kita iman, dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggih ngoten sami. Pun nggih, kita lajeng di ayat selanjutnya 137 yang kita baca tadi ayatnya. Fa'in amanu, jika mereka beriman, menawa nak itu kan, jika mereka beriman. Mereka itu mereka sinten, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang biasa disebut dalam Al-Quran ahli kitab. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Itu maksudnya adalah Yahudi Nasrani yang mendapatkan kitab samawi, kitab langit. Jika mereka beriman bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kepada yang telah kamu imani, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Yakni jika mereka beriman kepada Taurat tanpa mengubah dan menyelewengkannya, sebagaimana kamu beriman kepada Al-Quran tanpa mengganti dan mengubahnya, maka sungguh mereka adalah telah mendapatkan petunjuk. Karena dengan hal itu mereka akan diantarkan untuk mengenal kenabian Nabi Muhammad SAW. Atau makna yang dimaksud adalah jika mereka beriman sebagaimana kamu beriman,
maka sungguh mereka mendapat petunjuk dan terhindar dari kesesatan melalui agama Muhammad dan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan terus Yahudi Nasrani yang di sini di zamannya Yahudi Nasrani di zamannya Nabi Muhammad SAW yang diajak bicara ini, jika mereka Yahudi Nasrani di zamannya Nabi beriman seperti apa yang telah kamu imani wahai para sahabat, persis seperti kamu. Nah, karena napa? Karena piyambakipun menika mengimani sesuatu sing cocok kalih nafsune. Yang enggak cocok ya ditolak atau direkayasa supaya cocok dengan nafsune. Lah kula jenengan enggak boleh. Bulat-bulat harus. Dene memang belum bisa, katakan belum bisa. Jangan kok belum bisa mengatakan sudah ketinggalan zaman, expired katanya. Wonten apa mboten? Wonten, gitu, kerudung, jilbab, dikatakan boten relevan malih, sebab itu punya orang dulu, di sini tidak sesuai, ini milik orang sana, di sini tidak begitu, nggih boten, tetap. Kalau memang belum bisa, katakan belum bisa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terus mengatakan ini tidak ada atau pemahamannya ini salah, ampun. Ngoten nggih. Lah, mereka orang Yahudi pernah nggih ada salah satu tokoh dari mereka melakukan satu perbuatan yang tidak baik, yang tercela. Terus akhirnya mengadu. Lah, sok kan orang Yahudi itu begitu. Sejak zaman Nabi Musa nggih ngoten, wong ada pembunuhan ae bengok-bengok kok. Wah, ini ada orang yang dibunuh. Ana raja pati kan. Wah, mencari supaya menghilangkan jejak, sowan di Nabi Musa supaya matur sama Allah siapa pembunuhnya. Apa yang terjadi? Dalam perjalanannya sing bengok-bengok ternyata itu yang membunuh. Kayak pitik, itu mental pitik. Pitik babon. Pitik babon itu nggih petak. Sing ngendong kok sinten niku? Ya pitike. Nggih to mboten. Lah, niku nggih ngoten. Dados kelemahan-kelemahan itu ditutupi dengan piyambakipun melakukan satu perbuatan sing kaya-kaya dia tidak melakukan. Akhiripun nggih terbongkar semuanya. Wa makaru wa makarallah. Mereka merekayasa dan Allah pun merekayasa. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik zat yang merekayasa. Silahkan kamu merekayasa. Gitu. Kita tidak usah khawatir karena kita punya Allah. Kita ridho terhadap ketentuan Allah, baik tidaknya pun ketentuan dari Allah. Karena itu merupakan salah satu pilar dari keimanan. Akhiripun kula jenengan tetap ini baik juga dari Allah, tidak baik juga dari Allah. Nyaman itu nggih, perjalanan penak. Pernah di zaman Nabi juga sama, ada orang yang melakukan satu perbuatan tercela. Ya sok gitu langsung mawon, Muhammad, tolong kami ini dikasih putusan. Ini orang melakukan perbuatan yang tercela bagaimana? Loh, kata Nabi, kamu kan punya panduan, kamu kan punya kitab, coba kitabmu dibuka. Nah, setelah dibuka, setelah dilihat, oh hanya begini wahai Muhammad. Ternyata sing dadekke hukuman berat itu ditutup, karo jempolnya ditutup. Ini kita Nabi Muhammad, ya ternyata begini. Nabi Muhammad, oh tidak mungkin ya. Lah ternyata dibongkar sama Allah. Di situ ada seorang Yahudi yang telah masuk Islam, namanya Ka'ab. Nggih, sinten? Ka'ab. Lah nggih utai Abdullah bin Salam. Nah, di situ itu Abdullah bin Salam itu yang Yahudi masuk Islam.
mengatakan bagaimana? Angkat ibu jarimu. Lah, itu mau ngeten tok kan hilang akhirnya hukum nggih. Hilang padahal ketentuannya di sini di pojok sini. Angkat ibu jarimu. Konangan gitu. Ya konangan. Lah, itu mereka sehingga merubah ketentuan yang ada karena tidak cocok dengan nafsunya, itu salah satu ciri mereka. Dan kula jenengan duwe sifat kayak begitu. Apa mungkin sami akhirnya. Ngaten nggih. Kalau di dalam Al-Qur'an tidak bisa. Karena ketentuan Al-Qur'an adalah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai peringatan dan kami sendiri yang akan menjaganya. Maka Al-Qur'an boten saged dipalsukan, dirubah seperti apapun tetap ketahuan. Konangan. Nggih, napa sebabnya? Karena Al-Qur'an dimudahkan oleh Allah, mudah untuk dihafal. Aneh apa boten? Aneh. Jadi Al-Qur'an ini segitu besarnya, gitu, 114 surat, 30 juz, luar biasa. Tidak sedikit yang bisa menghafal Al-Qur'an. Sehingga mau direkayasa, mau dipalsukan, mau dirubah seperti apa, tetap konangan. Karena itu Al-Qur'an dikatakan oleh Allah, wa inna lahu lahafidun. Ngoten nggih. Dados teng mriki akhirnya napa? Akhirnya kalau kamu mau mengimani persis seperti yang diimani oleh para sahabat, maka sungguh kamu menerima hidayah, menerima petunjuk. Niku menerima petunjuk lah. Petunjuk niki masya Allah, namanya petunjuk. Lah kula jenengan saat ini kan sudah dapat hidayah. Ampun apa dereng? Sudah dapat hidayah apa dereng? Sudah. Tapi di dalam sholat Al-Fatihah selalu minta hidayah. Wis untuk njaluk terus. Nggih. Ihdinas siratal mustaqim. Kita ini sudah di siratal mustaqim napa dereng? Kita ini sudah di jalan yang lurus napa dereng? Sampun. Sudah di jalan yang lurus. Apa itu siratal mustaqim? Namanya dinul Islam, agama Islam. Tapi kenapa di dalam sholat selalu itu yang diminta, dimohonkan kepada Allah? Lah, karena tidak ada jaminan orang yang sekarang sudah di jalan yang lurus bisa mengakhiri dengan husnul khatimah, tidak bisa. Maka selalu yang diminta adalah matikan kami dalam keadaan Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Yang diminta itu. Maka Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad yang memiliki Ratibul Haddad di dalam Nasaihud Diniyah, atau bukan ya, di Risalah Mu'awana, beliau ngendikake gini, seumpama saya dikasih pilihan sama Allah, aku ada di dalam rumah, ini pamane rumah ya, ditetapkan sama Allah, kamu mati dalam keadaan Islam di depan kamar, tapi kamu mati syahid di depan rumah. Kamu ada di dalam rumah, kamu milih mana? Mati Islam di depan kamar, mati syahid di luar rumah. Kata Habib Abdullah Haddad bagaimana? Aku tetap memilih mati Islam, mati di depan kamar walaupun hanya statusnya Islam, mati dalam keadaan Islam, walaupun tidak berstatus mati syahid. Apa sebabnya? Sebab aku khawatir bener dalam perjalanan dari depan kamar sampai luar rumah
Ya nak, saya di sini terus bagaimana? Masih khawatir kayak gitu. Nah ini menandakan bahwa ya yang diminta itu memang ya meninggallah dalam keadaan Islam. Nggih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sungguh meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan memegang agama Islam. Tidak ada, janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan mati syahid. Tidak ada. Mati syahid tidak usah diminta. Yang diminta amitna ala dinil Islam. Ngoten nggih. Seorang ibu proses melahirkan, meninggal. Dia dihukumi mati syahid. Mati syahid akhirat namanya. Secara zahir tetap diperlakukan seperti orang yang meninggal biasa, ya dimandikan, ya dikafani, ya disalatkan, ya dikebumikan. Tapi dia mendapatkan fasilitas mati syahid nanti di akhirat. Luar biasa mati syahid. Tapi itu tidak boleh diminta. Tidak boleh diminta. Ini nilai kepatutan. Nilai kepatutan itu di atas segala-galanya. Nilai kepatutan itu pantas itu. Pantas itu Masya Allah tinggi. Dia memiliki nilai yang sangat tinggi. Sehingga terus dia kepingin mati syahid. Terus ada orang yang hamil tua itu kan, sudah saatnya babaran lahiran itu. Terus dia terus mohon sama Allah, ya Allah, tolong saya matikan dalam keadaan ngedel ya Allah. Mau melahirkan juga mati syahid. Mati syahid tenan, ya mati syahid, mati bener, ya mati syahid. Tapi diucapkan itu tidak pantas. Karena nilai kepantasan. Orang yang keluar dari rumah mencari ilmu, orang yang keluar dari rumah mencari ilmu, duduk di majelis sampai pulang rumah itu semuanya dihukumi fisabilillah. Di situ kok mati syahid. Mati syahidnya di majelis atau perjalanan menuju majelis atau perjalanan dari majelis menuju rumah. Sebabnya saat ini repot loh Mas. Repot kan? Repotnya piye? Goro-goro no online. Piye? Sing penting untuk ilmu, bukan. Sing dicari bukan sing penting untuk ilmu. Mendapatkan ilmu itu bisa tengok-tengok nang omah. Tapi nilai keberkahan yang macam-macam, kemanfaatan ilmu, keberkahan kehidupan, apalagi sampai nilai syahid itu tidak akan didapat. Apa sebab ketentuan niku metu kang omah golek ilmu. Lho gitu lho, paham ya? Datang ke majelis itu terus akhirnya enggak usah ke majelis ning omah karo tutut delok ngrungokke online-an ya. Ngrungokke YouTube. Untuk ilmu bermanfaatkah? Sama sekali tidak ada manfaat. Keberkahannya tidak ada. Oh gitu nggih. Maka nggih saat niki nggih nderek kondisi memang darurat ya. Belajar daring ngoten niku Masya Allah medeni wong. Nggih. Onlinean belajar kok omah rak medeni wong nggih napa mboten. Nilai tawaduknya ndak ada. Gurune niku ngajari bener-bener lho. Gitu. Ditransfer ilmunya, pelajarannya lewat apa? Online WA nggih biasanya nggih. Lewat WA. Muridnya ning omah niku ya sak-sake karo dhewe. Kadang katokan cekak, jigrang, ngono gitu bener. Yang penting kan dapat ilmu dan bisa mengikuti ujian lulus. Loh, kan yang itu yang dicari. Tapi nak tatap muka pasti adab ada, sopan santun ada. Loh, interaksi langsung. Tapi ini kondisi darurat. Maka cepat ndang donga mesake putra-putri. Bapak ibu guru niku oleh ngajari temenanan. Ning yang nerima di rumah kan bisa karepe dhewe gitu kan. Yang menerima ning sambil nonton TV, sambil turunan tiduran, sambil mangan kacang gitu ya.
Di mana nilai ilmunya ada, nur cahaya tidak ada. Ngoten paham ya? Terus yang dimaksudkan yang mriki niku wau ngoten. Keluar dari rumah, terus menuju ke majelis ilmu, duduk mengikuti sampai rumah maneh, niku semuanya dihitung fi sabilillah. Dihitung fi sabilillah. Sehingga kok mati di rentang waktu itu dia mati syahid. Neng terus dia bengok, ya Allah matikan aku pada waktu majlisan, itu tidak pantas itu. Paham gak? Walaupun itu nak mati bener, wafat bener di rentang perjalanan itu, dia tetap mati syahid akhirat. Tapi kepatutannya itu tidak ada, nilai kepatutan. Maka tidak usah berharap mati syahid, berharaplah mati dalam keadaan Islam. Wah, aku pengen mati syahid. Mati syahid apa? Mati syahid dunia dan akhirat. Karena dunia dan akhirat itu mati syahid itu karena perang kan. Nah, aku berarti ini harap-harap perang kan gitu akhirnya. Gitu mati syahid dunia akhirat. Itu adalah mati karena ada peperangan benar dengan orang kafir dan dalam kondisi konflik benar. Maka itu mati syahid ya, dunia dan akhirat. Tapi ngoten pun tidak boleh diminta. Kenapa kalau tidak boleh diminta dalam kondisi aman? Karena berarti Arab ono perang, itu tidak boleh. Ngoten nggih. Jadi jangan berharap ketemu musuh, ning nak ketemu musuh jangan sekali-kali lari. Ngoten nggih. Jangan berharap ketemu musuh, ning nak ketemu musuh jangan sekali-kali pengen lari. Wa in tawallau fa innama hum fi syiqaq. Dan jika mereka berpaling Yahudi Nasrani dari iman kepada para nabi dan kitab-kitab mereka, fa innama hum fi syiqaq, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan karena berada di seberang lain, di sebelah yang berbeda, di sisi yang berbeda, yakni sesungguhnya mereka hanya tetap berada dalam permusuhan yang besar dan jauh dari kebenaran. Ini gawan loh ya, hati-hati, waspada. Ting mriki dawuhe di masalah akidah, di sini dawuhe di masalah ajaran agama. Kok ndak mau mengimani seperti apa yang diimani orang Muslim, maka dia fa innama hum fi syiqaq. Tapi perbedaan yang tidak sama, ya perbedaan yang tidak sama, ya beda sing ora padha. Lha piye kok beda sing kok beda kok ora? Ya bener beda iku ya ora ada. Padha karo wah iki pitik ayam malas. Pitik ayam malas. Pitik kok ayam malas. Ayam itu ya pitik, berarti pitik alas kan ya. Ya jadi salah napa? Salah kaprah. Di sisi yang berbeda, di sisi yang berbeda. Maka napa menika niki diugemi nang ati, nggih, diugemi nang ati. Alhamdulillah kita ini di dalam Al-Qur'an dikatakan sebagai orang kowe nak gelem iman kaya kuwi. Lho kuwi iku ndang kula jenengan apa? Mang bayangke coba. Yahudi Nasrani, kowe nak gelem beriman kaya imane DE. Lah DE iku ndang kula jenengan. Lho kok ora dahsyat iki lho piye coba. Kula jenengan dikatakan sebagai kowe nak beriman kaya kuwi. Lho kuwi iku ndang kula jenengan. Wong sing kaya ngene dipakai percontohan oleh Allah. Niki lho sing ora habis pikir. Selemah ini, sehina ini dikatakan sebagai kowe nak gelem iman kaya imane wong kae. Wong kae ya kula jenengan iki lho. Imane kula jenengan. Allah Maha segala-galanya, kula jenengan hina, remeh, kecil segala-galanya. Dan diangkat setinggi langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara napa? Gara-gara memiliki satu modal sangat kecil.
yaitu iman. Nggih, napa iman. Tapi kowe nak berpaling ya wis, ra gelem ya wis. Berarti ada di sebelah sisi yang lain. Nah, sebelah di sisi yang lain kula pun matur niku karaktere ora padha, niku hawane kudu musuhi wae. Nggih, karena fisikok itu berarti dibelah, berada di sisi yang lain. Itu ada tafsir, ada yang begitu. Tapi nak ting tafsir Munir mriki Mbah Nawawi Banten itu langsung mengatakan fa inna mahum fisikok ting mriki niku al adawa, yaitu permusuhan. Karena napa? Kecenderungan berbeda di tempat yang berbeda niku cenderungnya niku permusuhan, cenderung. Sebabnya gak podo. Beda partai cenderungnya permusuhan. Beda pilihan cenderungnya permusuhan. Beda pemahaman agama cenderungnya permusuhan. Leres napa mboten? Lah wong Islam niki kudu waspada. Kekuatan Islam niku dijak perang kaya ngopo, dijak bantingan kaya ngopo ndak mungkin kalah orang Islam. Karena orang Islam itu satu-satunya agama, Islam itu satu-satunya agama yang di situ ada syariat jihad. Ada syariat perang. Perang niku selalu nyenengke. Nak menang mendapatkan ghanimah banyak, rampasan perang banyak. Nak kalah mati syahid plung nang ning surga tanpa hisab. Bagaimana kok mboten perang wani kendele kaya ngono, pemberani sekali karena semuanya serba nyenengke. Lho, nak perang bener-bener perang fisabilillah. Lho ngoten nggih. Lah, bagaimana terus cara mengalahkan orang Islam bagaimana? Songkon jero wis dari dalam. Lah terus dari dalam bagaimana? Terus akhirnya pun fisyiqaq. Kaya begitu, dibelah, jeret itu dibelah. Nah wis dibelah niku kecenderungane niku dadi berbeda. Wah, sakniki niku kan dibentur-benturkan kados ngeten niku. Leres nggih? Dibentur-benturkan sing luar biasa. Sing siji bengok-bengok PKI, sing siji bengok-bengok HTI. Bagaimana ini? Loh nggih, kewaspadaan penting. Kula jenengan mengatakan fa innahum fi syiqaq. Teng Indonesia niki kula jenengan mengatakan inna dina indallahil Islam. Islam agama yang benar di sisi Allah itu Islam. Tapi nanti Indonesia negara niki negara kesepakatan. Semua agama yang dijamin oleh undang-undang silahkan hidup nyaman teng mriki. Nggih pun ketika berinteraksi dengan kelompok lain, agama lain, kowe kok terus mengatakan kowe nang neraka ya. Ngono kuwi enggak boleh. Nak dengan orang lain, tapi nak di kalangan kita sendiri kayak gini. Ini untuk penjelasan kepada para jamaah orang Islam internal orang Islam itu boleh. Inna dina indallahil Islam. Tapi ketika keluar katakan lakum dinukum waliyadin. Ngoten carane. Lakum bagi kalian dinukum agama kalian. Wali dan bagiku din agamaku. Lho ngoten. Nggih. Jadi ojo diwulak-walik ngoten lho, Kang. Kadang-kadang niki dalil niki dipakai untuk yang ini, untuk nyerang yang lain. Lho iki ngopo kayak ngono kuwi? Nggih, mboten gara-gara nak ngoten niku menyalahgunakan pusaka namanya dalil, gara-gara atine bosok. Nggih. Atine bosok, atine reget, atine kotor, kados ngoten niku. Fasayakfikahumullah. Namun Allah akan memelihara kamu dari mereka. yakni Allah akan menghindarkan kamu dari permusuhan mereka. Bahkan sesungguhnya Allah menepati janjinya itu dengan terbunuhnya Bani Quraidah dan sebagiannya ditawan, sedangkan Bani Nadir diusir dan dikenakan jizyah atau pajak atas diri mereka. Wallahu matur, ayat ini diperuntukkan saat itu orang Yahudi Nasrani di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nggih, tapi ini bisa diperuntukkan sampai sekarang pun bisa. Karena ajaran itu tetap sama, dulu, sekarang, dan yang akan datang, sifat itu tetap sama. Watuk niku gampang diobati, tapi nak watek iku angel. Nggih napa mboten? Watek niku angel, watek iku nular, watuk iku ya nular. Nek ngobati watuk karo watek angel nggih. Watak itu lebih sulit, tapi nak watuk, goleke obat ngoten mawon. Ya goleke isi dondong dilek ditarik nah ya ilang nggih. Fasayakfikahumullah. Kula jenengan punya Allah, nggih. Kula jenengan punya Allah. Napa-napa niku lha sakniki ya repot kok. Lah saiki nek agak gini enggak bisa. Lho kok terus merasa lebih pintar daripada orang dulu, merasa lebih hebat daripada Al-Qur'an. Sudah, caranya gini, kamu punya Allah. Lah hari-hari ini Allah itu ditiadakan oleh kula jenengan. Mbah itu dalam kerja, mbah itu dalam kehidupan yang lain, dalam dakwah, ngoten to. Wah, dakwah itu kaya-kaya, wah iki ora aku iki kepiye iki? Kok ora aku? Lah kowe iku sadurunge pinginane, sadurunge awakmu enek iki wis mlaku kok. Kok ora anak aku iku terus lho piye ta? Gusti Allah iki rumangsamu terpancang dengan akumu apa piye? Mboten. Lah iki kok nak ora tak obati, tak semprot ngene, kok gak kasil. Lah sing ngasilke semprotanmu ambek abrukmu apa piye? Mboten, Gusti Allah jadi hilang ngene lho kan. Gusti Allah jadi hilang, ampun. Fasayakfikahumullah. Libatkan Allah di semua kehidupan. Dalam keluarga libatkan Allah. Dalam pendidikan anak libatkan Allah. Nasihati, dongake, kandani, mohonkan sama Allah. Hasil kamu jangan masuk di wilayahnya Allah. Hasil itu Allah mangke. Ngoten kan? Sami. Yang penting dakwah, yang penting ajak-ajak, sampaikan sebisa mungkin. Jangan terus, wah itu orang ini, kok gak iso. Lah Gusti Allah kok ngenteni ngenanginemu iku piye ta? Mboten. Nggih, ampun. Ampun meniadakan Allah, libatkan Allah. Ngoten nggih. Wa huwas samiul alim, dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Dia mengetahui segala sesuatu yang mereka katakan dan yang tersimpan di dalam hati mereka, serta berkuasa untuk menghukum mereka. Allah sami kok, mendengar. Kamu tidak bisa mendengar, tapi Allah bisa mendengar. Kita tidak tahu, tapi Allah tahu, Al-Alim. Kita semua serba keterbatasan yang kita punya, tapi Allah maha sempurna, Allah maha mengatur. Jalankan porsi kita masing-masing. Ngoten nggih. Sebab mangke nak tidak melibatkan Allah, eneke mesti panas, eneke mesti ruwet, eneke mesti tak karu-karuan. Maka libatkan Allah di semua keadaan, di semua suasana, di semua situasi, di semua tempat. Libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Mugi-mugi sekedhik niki wonten manfaatipun, berkah fid wa dunya wal akhirah, lancar barokah manfaat.